Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat bergabung di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan UP PPG PJOK part 3. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung dan ingin melihat video di part 1 dan part 2 bisa melihat video saya sebelumnya. Dan jangan lupa di subscribe untuk berbagi informasi dan mendukung channel ini. Baik, kita langsung mulai saja. Di pembahasan soal pertama di part 3. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Ephesus. Dan jawabannya adalah Olimpia. Untuk pembahasan, kota Athena merupakan tempat penyelenggaraan Olimpiade modern tahun 1896. Santorini adalah salah satu gugusan kepulauan gunung berapi di Laut Aegea, Yunani. Yunani merupakan negara tempat lahirnya Olimpiade, sedangkan Ephesus kota di negara Yunani. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kota Olimpia. Untuk soal berikutnya, pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre-Freddy Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Dan jawabannya adalah Pierre-Freddy Baron de Coubertin. Untuk pembahasan, jawaban B sudah jelas bahwa penggagas Olimpiade modern adalah Pierre-Freddy Baron de Coubertin. Jawaban A adalah Bapak Kepanduan Dunia. Sedangkan jawaban B merupakan penemu lampu dan jawaban E merupakan pemain sepak bola kebangsaan Prancis. Tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Berjingkat, berjalan, merambat, berjalan mundur, berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, berlari. C. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jincit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, berlari. E. Berlari, berdiri, merangkak. Jawabannya adalah berjalan, berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. Untuk pembahasan, motorik kasar merupakan gerakan otot-otot besar, yakni gerakan-gerakan yang dihasilkan otot-otot besar seperti otot tungkai dan lengan yang biasanya dilakukan melalui gerakan menendang, menjejak, meraih, dan melempar. Berikut ini adalah gerakan motorik kasar pada usia-usia tertentu. Yang pertama, usia 6-12 bulan. Duduk tanpa dibantu, merangkak, bangkit, berdiri tanpa bantuan, berjalan dengan dibantu atau dibimbing, meniru, menggelindingkan bola. Yang kedua, usia 13-24 bulan atau 2 tahun, berjalan sendiri, berjalan mundur, menarik dan mendorong alat permainan, duduk sendiri, naik, turun tangga dengan pertolongan, bergoyang-goyang mengikuti irama musik. Untuk soal berikutnya, menggiring bola dengan kaki termasuk gerakan A. Manipulatif, B. Non-lokomotor, C. Sepak bola, D. Lokomotor, E. Otomatisasi. Dan jawabannya adalah manipulatif. Untuk pembahasan, gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya, jalan, lari, lompat, dan mengguling. Sebaliknya, gerak non-lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contoh gerak non-lokomotor adalah meniupkan badan, mengayunkan dengan tangan, membungkuk. Gerak manipulatif adalah gerak atas suatu objek. Contohnya menangkap bola, memukul benda, menggiring bola, memvoli. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana, B. Memotivasi anak untuk bergerak, C. Mengkritik kesalahan gerak, D. Memberikan latihan drill, E. Memberikan anak bermain.
Dan jawabannya adalah memotivasi anak untuk bergerak. Untuk pembahasan, perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor, misalnya gizi, lingkungan, sosial maupun alam, dan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak, orang tua, guru, atlet, role model, akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir. Untuk soal berikutnya, urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif, otomatisasi, kognitif. B. Otomatisasi, asosiatif, kognitif. C. Kognitif, asosiatif, otomatisasi. D. Kognitif, otomatisasi, asosiatif. E. Asosiatif, kognitif, otomatisasi. Dan jawabannya adalah kognitif, asosiatif, otomatisasi. Untuk pembahasan, menurut Pitts dan Posner ada 3 tahapan dalam belajar gerak, yaitu pertama tahap kognitif. Ada tahap kognitif anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Kedua, tahap asosiatif. Anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat, trial and error. Olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Ketiga, tahap otomatisasi. Pada tahap otonomos, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien. Dengan sedikit kesalahan, anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Untuk soal berikutnya, menyampaikan materi servis bawah dalam bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Asosiatif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Otomatisasi, E. Motorik. Jawabannya adalah A. Asosiatif. Untuk pembahasan, jawaban A pada tahap ini dengan pemahaman sudah dicoba diasosiasikan dan diimplementasikan sesuai dengan kemampuannya dan masih banyak mengalami masalah. Kata kunci adalah penerapan akan apa yang dipahami. Jawaban B adalah tahap pertama di mana konsep-konsep dipahami. Jawaban C, psikomotor merupakan gerak, sedangkan jawaban D merupakan tahapan terakhir dari belajar gerak, di mana gerakan sudah otomatis, karena pengulangan motorik adalah istilah yang menggambarkan perilaku gerak manusia. Soal berikutnya, hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat, B. Memperkirakan potensi prestasi anak, C. Memandu anak dalam berolahraga, D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga, E. Mencari atlet. Dan jawabannya adalah memperkirakan potensi prestasi anak. Untuk pembahasan, untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal. Oleh sebab itu, pemanduan bakat di usia dini menjadi sangat penting. Disinilah peran guru pendidikan jasmani dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Soal berikutnya, aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis, B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi, C. Status gizi dan makanan, D. Biologis, biomotor, fisiologis, E. Psikologi dan tingkat emosi. Dan jawabannya adalah
biologis, biomotor, fisiologis. Untuk pembahasan, atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Untuk soal berikutnya, seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut adalah kontraksi, A. Isotonik, B. Isometrik, C. Eksentrik, D. Fleksi, E. Ekstensi. Dan jawabannya adalah isometrik. Untuk pembahasan, jawaban A mengacu pada meningkatnya tonus atau tegangan otot disertai dengan pergerakan sendi sehingga terjadi pemandekan otot. Hal ini berbanding terbalik dengan isometrik. Ekstrintik adalah hal yang aneh, ganjil dan tidak wajar. Jawaban D, fleksi, adalah menekuk, sedangkan ekstensi adalah kebalikannya. Nah, sekian untuk pembahasan soal latihan UP PPG PJOK. Bila ada kesalahpahaman dalam jawaban ataupun pembahasan, silahkan Bapak Ibu bisa mengkoreksi atau memberi masukan melalui komentar. Sekian untuk pembahasan di part 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.